Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Medbay akan mempresentasikan hasil tugas besar dari proyek kelompok kami, di mana ini adalah tugas besar sebagai pengganti ujian akhir semester untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Haji Putra dan Pak Jeffrey Ramadhani. Tugas ini dirancang oleh Nabil Rizky Nafisa, Muhammad Rahman, dan Khalid Auli Masrino. Next. Untuk penjelasan awal akan dijelaskan oleh Khalid. Pada Khalid. Baik, terima kasih kepada Fatur Rahman, Fatur. Jadi saya akan menjelaskan dari filosofi logo perusahaan startup Medbay ini. Jadi logo Medbay ini itu logo seperti tulisan Medbay. Jadi logo ini bermakna bahwa dengan Medbay semua orang dapat membuat desain interior rumah yang mereka dambakan tanpa bantuan profesional sekalipun. Dan warna putih dan hitam pada logo merepresentasikan ide yang ingin user tuangkan untuk desain interior rumah yang mereka inginkan pada aplikasi Medbay tersebut. Selanjutnya yaitu dari konsep ide. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep ide dari startup Medbay ini. Jadi Medbay diciptakan sebagai solusi bagi orang yang kesulitan mendekorasi rumah mereka karena takut dengan realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi dengan teknologi AR atau augmented reality dan juga dukungan artificial intelligence yaitu AI, Medbay membantu pengguna merealisasikan desain interior ruangan mereka. Jadi di sini pengguna dapat mencari referensi, mengimplementasikan desain, dan mendapat bantuan saat menghadapi kesulitan dengan alat desainnya. Medbay sendiri bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan pengalaman dekorasi rumah bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam desain interior rumah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Khalid atas penjelasannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Nabil Rizky Nafisa. Kepada Nabil dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikutnya itu pembahasan tentang model bisnis atau bisnis model dari Medbay. Untuk model bisnis Medbay sendiri itu pertama ada freemium model. Artinya ini aplikasi ini dapat diakses tanpa berlangganan, yaitu tanpa login dengan men-skip saat awal membuka aplikasi. Jadi fiturnya pun terbatas ketika pengguna menggunakan freemium model ini. Kemudian berlangganan berbayar. Jika ingin menggunakan fitur yang lengkap, bahkan memesan berbagai perabot serta desain interior yang ingin dipasangkan langsung di rumah, maka user harus membayar untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian itu model bisnis to customer. Model bisnis ini utamanya itu business to customer karena hanya menargetkan customer yang ingin mendesain rumah mereka dengan mudah. Kemudian juga melakukan kemitraan dengan toko furnitur atau dekorasi atau toko-toko perabotan. Contohnya itu IKEA. Kemudian konsultasi yang berbayar. Jika merasa masih kurang puas, maka user dapat meminta bantuan help itu untuk konsultasi desain interior ruangan mereka. Kemudian terdapat program afiliasi, pengembangan komunitas pengguna, serta iklan atau sponsorship. Biasanya itu funding dari
pembangunan aplikasi Made by itu sendiri. Dapat dilihat itu rincian biayanya ini untuk 1 tahun berjalan atau mengembangkan aplikasi Made by sendiri. Mulai dari analisis riset, itu dapat dilihat rinciannya sebesar 15 juta rupiah dan keseluruhannya totalnya terdapat 1,26 miliar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Jadi ini adalah timing. Timing ini adalah bagaimana perusahaan Made by itu akan menggunakan waktu yang tepat gitu. Jadi fokus startup Made by itu awalnya kita kembangkan dulu aplikasinya karena pastinya aplikasi itu yang paling penting karena yang diutamakan oleh startup Made by itu adalah penggunaan aplikasi untuk membantu usernya dalam mendapatkan experience untuk mendesain ruangan interiornya. Jadi dengan menggunakan teknologi AR dan juga ada AI nanti untuk membantu memberikan saran. Jadi estimasinya pengembangannya aplikasi itu hingga launching itu 1 tahun. Artinya dalam tahun pertama itu kita tuh tidak mengincar keuntungan, tapi lebih ke mengincar mendapatkan user yang banyak dari aplikasi yang bagus. Kemudian baru nanti setelah 1 tahun itu mulai berjalan seperti startup pada umumnya. Kemudian ini adalah tugas individu dari masing-masing eksekutif ya. Yang pertama itu ada Nabil Rizky Nafisa sebagai CEO atau chief. Jadi tugasnya adalah CEO ini merupakan salah satu jabatan yang lumayan tinggi, yaitu merumuskan visi dari perusahaan Made by. Jadi di sini bisa dilihat beberapa tanggung jawab atau kewenangan yang dimiliki CEO, yaitu mengidentifikasi peluang, mengembangkan strategi bisnis, menentukan kebijakan, mengambil keputusan krusial, memimpin dan memberikan arahan, dan bertanggung jawab atas kesehatan. Next. Selanjutnya itu adalah CTO, yaitu Chief Technology Officer, yaitu Musa Rahman. Jadi CTO itu lebih berfokus kepada memimpin bagaimana penggunaan teknologi untuk perusahaan. Dalam hal ini Made by itu teknologinya menggunakan AR dan AI. Terus nanti CTO juga bertanggung jawab untuk masalah roadmap teknologi, dan CTO juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pengguna. Dia juga mengelola risiko keamanan cyber, lalu bekerja sama dengan tim teknologi, dan juga menolong inovasi terutama dalam hal teknologi untuk aplikasi Made by. Next. Terakhir ada CMO, yaitu Khalid Nurmatrino. Jadi CMO ini adalah Chief Marketing Officer. Marketing Officer ini sesuai namanya itu marketing, dia tuh bertanggung jawab untuk masalah pemasaran. Jadi beberapa tanggung jawab itu seperti merancang dan melaksanakan strategi pemasaran efektif, terus mengembangkan merek, identifikasi peluang pasar, terus kampanye pemasaran, terus analisis pasar, dan keputusan dari data dan pembeli pasar untuk membuat produk yang relevan dari Made by. Next. Mungkin sekian untuk penjelasan. Sekarang kita masuk ke tampilan UI. Baik, untuk tampilan UI sama-sama akan saya jelaskan sendiri. Next. Jadi yang pertama ini adalah tampilan awal. Jadi ketika pertama kali aplikasinya itu dijalankan, akan muncul splash screen. Splash screen itu sebagai pembuka aplikasi. Jadi saat splash screen itu akan muncul, kalau di sini dilihat ada logo Made by yang kepanjangannya adalah Make Interior Design by Yourself.
Terus latar belakang itu adalah gambar satu ruangan yang memiliki interior atau susunan yang rapi dan indah. Itu tujuan supaya user tuh mendapatkan ekspektasi kalau saat menggunakan aplikasi Medbay bisa mendapatkan pengalaman atau desain yang sebagus ada di tampilan awal ini. Next. Selanjutnya setelah splash screen-nya itu selesai ya, langsung akan muncul tampilan untuk login. Nah, jadi pada tampilan login ini nanti akan ditawarkan beberapa metode untuk login. Jadi ini langsung saja ke login, di mana beberapa metode login itu yang pertama ada IKEA. Ya. Jadi kita menyarankan untuk login dengan akun IKEA karena IKEA itu adalah salah satu di partner Medbay ya. Jadi IKEA itu kerjasama itu dalam hal menjual furnitur dan produk lainnya. Ya, selain bisa login dengan IKEA, usernya juga bisa login dengan Google atau Facebook. Karena Google dan Facebook ini adalah salah satu integrasi akun yang paling besar. Jadi ya mungkin usernya lebih sering atau nyaman menggunakan Google atau Facebook. Ini ada button skip, jadi user tuh nggak wajib untuk login ya. Jadi kalau misalnya usernya tekan tombol skip, nanti akan masuk ke dalam aplikasinya. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan untuk pembelian premium. Jadi setelah user tuh ditambahkan login. Jadi setelah login itu user tuh akan diberikan penawaran untuk premium. Nah, aplikasi Medbay ini lebih dikhususkan untuk akan hampir kemewajibkan untuk subscription atau berlangganan karena perusahaan Medbay ini kan menggunakan fitur AR yang cukup susah, terus ada menggunakan bantuan AI gitu kan, yang jelas bakal membutuhkan banyak biaya gitu. Jadi penggunaan adanya berlangganan ini untuk membantu Medbay mendapatkan penghasilan gitu ya, untuk memanajemen fitur. Jadi di sini kalau dilihat dari tampilan UI itu user bisa berlangganan baik itu 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan setahun. Gitu. Dan kalau misalnya dia tekan tombol untuk berlangganan, nanti akan muncul tampilan untuk keterangan atau verifikasi pembayaran, di mana di sini contohnya itu menggunakan Mastercard. Kemudian nanti juga ada keterangan pajak, terus juga persetujuan atau verifikasi dalam hal pembayaran menggunakan GoPay. Dan kalau tekan subscribe, sudah selesai bayar, maka user akan otomatis menjadi premium user atau selesai berlangganan. Next. Nah, setelah selesai dengan bagian subscription atau berlangganan, maka ini adalah utama, yaitu adalah tampilan home. Kemudian nanti home ini juga ada tampilan opsinya. Kita mulai dari penjelasan home dulu. Jadi home itu adalah beranda utama dari aplikasi. Seperti yang bisa dilihat di sini, di home itu ada di atasnya ada kayak logo, keterangan pro atau premium, kemudian ada icon setting, itu di bawahnya ada home, terus ada AI, notifikasi, dan profile. Kalau di home ini kita bisa menambahkan new project, kemudian kita ditampilkan progression project atau project yang mungkin sudah kita sedang dikerjakan terakhir kali. Jadi kalau di sini sudah ada, tapi kalau misalnya belum ada nanti dia akan kosong. Dan kalau kita sudah punya project sebelumnya, recent project atau project terdahulu itu bisa kita rename, duplicate, delete, atau mungkin order. Order ini nanti akan lebih dijelaskan untuk tampilan ordernya. Jadi sekian untuk home dan opsi. Jadi sekian ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Kepada Nabil dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu
tampilan new project dan kamera. Jadi ketika user menekan new project pada home tadi, maka aplikasi MedBay akan mengarahkan user ke ke tampilan untuk menambahkan resort untuk project mereka itu minimal 3 gambar karena akan digenerate menggunakan AR ke dalam 3D. Jadi misalnya user memasukkan 3 sisi dinding rumah, maka ketika di add itu akan menggenerate ke 3D design yang sangat mirip dengan foto yang dimasukkan tadi. Dan juga bisa langsung menggunakan kamera untuk memberi resort langsung tanpa foto yang sudah ada. Next. Nah, ini setelah di-add, maka tampilan akan menuju ke halaman edit, di mana user itu dapat menambahkan tiang pada bangunannya itu. Kemudian dapat dilihat di sini terdapat tampilan 3D design dari resort yang sudah ditambahkan. Untuk mengeditnya itu sangat sederhana, jadi ketika user itu bisa ingin mengganti warna bangunan itu tinggal mengklik ini, nanti itu bisa muncul pop-up pilihan warnanya atau memasukkan hex warnanya itu. Kemudian juga terdapat toggle button untuk memutar 360 agar gampang untuk melihat sisi-sisi dari bangunan 3D. Kemudian ada add furniture. Di sini user dapat menambahkan furnitur yang diinginkan dan disusun langsung dengan cara mendrag ke 3D desainnya. Kemudian save and order untuk menyimpan dan langsung ke halaman order jika ingin memasang langsung perabotan tersebut di rumah mereka. Untuk skip all, untuk ini ada back di sini. Aplikasi akan menyimpan desain ini otomatis auto save, jadi desainnya juga tidak akan hilang jika user tidak ingin membeli produk furnitur dari desain yang sudah dibuat. Next. Kemudian ini merupakan tampilan dari pack checkout-nya. Itu terdapat detail checkout, itu berupa barang-barang yang sudah dipesan. Dan juga terdapat ringkasan pembayaran serta pilihan metode pembayaran. Next. Nah, ini untuk payment method atau metode pembayaran ketika user ingin menggantinya, maka dapat melakukan pembayaran itu menggunakan e-wallet atau virtual account atau juga dapat menggunakan debit atau credit card. Nah, sekian dari saya, selanjutnya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabil. Penjelasan UI berikutnya akan dijelaskan oleh Khalid. Kepada Khalid, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada tampilan untuk payment suksesnya ketika pembayaran berhasil dilakukan. Itu setelah pengguna menekan tadi tombol order di bagian checkout-nya tadi. Jadi di sini terdapat tulisan payment sukses, terus ada logo Medbay, dan juga terdapat ringkasan harganya dan apa saja tambahan-tambahan harganya tadi, dan juga total pembayaran. Dan ada juga tombol dannya untuk kembali ke bagian home nantinya. Nah, ini untuk bagian dari chat AI-nya. Jadi karena kita menggunakan API dari ChatGPT, ChatGPT 4. Nah, di sini untuk tampilan dari chat dengan AI-nya. Sini pengguna bisa menyuruh AI-nya untuk menggenerate apa saja ide yang ditulis di bagian chat ini. Oke, selanjutnya untuk tampilan notifikasi. Ini untuk tampilan nanti bisa untuk
notifikasi dari aplikasinya ataupun notifikasi dari pembayaran yang sudah berhasil tadi. Dan ini adalah tampilan bagian akun. Ini terdapat nama pengguna, tentang penggunanya dan juga nomor telepon pengguna. Ini bisa diedit juga dan juga bisa ditambahkan foto profil dengan menggunakan tombol kamera ini. Dan ini untuk tampilan settingnya seperti biasa terdapat apa saja bagian help, about us, dan privasi policy, dan terms and condition. Ini sudah biasa untuk aplikasi-aplikasi umumnya. Dan juga di sini ada tampilan dark mode untuk push notification dan menambah payment. Dan juga untuk mengganti password dilakukan di bagian setting. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khalid. Baiklah, mungkin ini singkat saja untuk prototipe aplikasi Medbuy. Ini flash screen tampilan awal. Next. Nah, ini kalau misalnya sign in, salah satu, dia akan langsung keluar untuk dengan premium. Next. Terus ini kalau bayaran premium, subscribe, ini tampilan awal. Langsung di project ya. Ini kalau misalnya tambah untuk interior design. Terus ini bagian 3D design. Next. Furniture. Next. Terus save and order. Terus bisa di scroll ke bawah. Order and deliver now. Yang payment sukses. Done. Nah, kemudian selanjutnya ini di halaman untuk AI-nya, GPT-4. Terus notifikasi. Kemudian profile. Terus terakhir setting. Selesai. Oke. Nah, itu untuk kalau mau edit segala macam. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami Medbuy. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Medbuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.